Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan siap menghadapi tes CPNS ya. Amin. Oke, di video kali ini saya, Rian, akan membahas materi yang selalu keluar di tes CPNS bagian TIU ya. Nah, materi ini adalah materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Soalnya itu dari yang seperti ini dan yang seperti ini akan kita bahas di video ini teman-teman. Tentunya dengan satu konsep teman-teman akan bisa mengerjakan soal perbandingan senilai dan berbalik nilai semua tipe soalnya teman-teman. Oke, jadi jangan sampai auto skip video ini. Let's go kita bahas. Oke, kita masuk ke soal pertama, teman-teman. Jadi di sini kita punya sebuah motor 1000 cc menghabiskan 9 liter bensin untuk menempuh jarak 56 km. Jika jarak yang ditempuh adalah 84 km, maka bensin yang diperlukan adalah. Nah, untuk mengerjakan soal terkait perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Jadi langkah pertama adalah teman-teman harus tentukan variabelnya, atau caranya teman-teman bisa buat tabel ya. Tabelnya sederhana aja supaya mempersingkat waktu. Jadi kita buat tabel seperti ini kurang lebih. Ya, kita punya dua variabel di sini, ada bensin, ya ada bensin, ada juga jarak teman-teman. Nah, kalau kita punya 9 liter bensin, di sini habisnya itu bisa menempuh jarak 56 km. Oke, terus pertanyaannya, berapa bensin? Berarti di sini kita anggap X. Kalau yang ditempuh itu adalah 84 km. Nah, langkah keduanya, tadi langkah pertama kita buat tabel. Langkah keduanya adalah kita tentukan soal ini tuh tipe masuknya ke yang perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Ciri-cirinya, oke. Kalau perbandingan senilai, ciri-cirinya adalah kalau variabel pertama itu semakin besar, maka variabel keduanya ikut besar juga, teman-teman. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, kalau misalkan variabel pertamanya semakin besar, variabel keduanya justru kebalikan, dia semakin kecil. Nah, sekarang kita lihat ya, soal ini masuknya yang senilai atau berbalik nilai. Bensin dengan jarak. Oke, kita main logika di sini ya. Semakin banyak bensin, teman-teman, maka jarak yang ditempuh juga akan semakin jauh atau besar, ya enggak? Nah, ini adalah ciri-ciri dari perbandingan senilai. Karena yang satunya naik, yang lainnya ikut naik juga. Oke, maka di sini kita tandai, yaitu ini adalah senilai. Nah, kalau senilai, ya masuk ke langkah ketiga, yaitu kita masukin ke rumusnya. Rumusnya sederhana, teman-teman. Tinggal kita ikuti posisinya. Berarti kita punya 9 per X sama dengan 56 per 84. Kak, bagaimana kalau berbalik nilai ya? Kalau berbalik nilai nanti salah satunya kita balik ya. Entah jaraknya atau entah bensinnya. Bebas, salah satunya. Nanti kita bahas ke next yang soalnya ya. Soal berikutnya, soal nomor kedua teman-teman. Nah, sekarang kita hitung dulu yang ini. Kita punya 9 per X sama dengan 56 per 84. Yang 56, 84 ini bisa kita sederhanakan ya. Sama-sama kita bagi, kita bagi 4 dulu deh. Kita bagi 4 berarti kita punya di sini 14 sama 21. Nah, ini 14 sama 21 masih bisa kita sederhanakan ya. Jadinya adalah sama-sama dibagi 7, yaitu adalah 2 sama 3. Berarti kita punya sisanya adalah 9 per X sama dengan 2 per 3. Tinggal kita kali silang, kita punya 9 kali 3 sama dengan 2X. Atau kita punya 9 kali 3, 27 ya. 27 dibagi 2 sama dengan X. Nah, 27 bagi 2 adalah 13,5. So, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Super easy. Nah, ini soal pertama, soal perbandingan senilai. Kita lanjut ke soal kedua ya, teman-teman ya. Next, ke soal nomor 2. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Jadi, kita baca dulu soalnya. Kita punya persediaan makanan untuk 15 ekor sapi habis setelah 24 hari. Jika dijual 3 ekor sapi, ya berarti sisanya dari 15 ke dijual 3, sisanya 12 ya. Sisa 12 ekor. Jika dijual 3 ekor sapi, maka persediaan makanan tersebut akan habis setelah. Oke, berarti kita carinya di sini cari harinya teman-teman ya.
Berarti kalau kita buat tabel seperti ini, kita punya sapi, kita punya waktu ya, atau hari. Nah, kalau 15 ekor sapi, kita itu bisa habis dalam waktu 24 hari. Kalau misalkan dijual 3, sisa 12, maka ini kita cari nih, si X-nya teman-teman. Ya, si waktunya ya. Nah, sekarang kita tentukan ya langkah kedua, yaitu ini soalnya berbalik nilai atau senilai teman-teman. Semakin banyak sapi, maka waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan satu makanan akan semakin cepat teman-teman ya. Karena di sini sapinya makin banyak. Kalau sapinya makin banyak, maka makanannya akan cepat habis kan. Berarti itu adalah ciri-ciri dari berbalik nilai. Karena dia tidak ikutan naik ya. Yang satu naik, yang satunya justru turun teman-teman. Berarti ini berbalik nilai. Nah, kalau berbalik nilai teman-teman, maka rumusnya adalah di sini kita buat 15/12. Nah, yang ini kita balik teman-teman posisinya. Yang tadinya 24 di bawahnya X, maka kita balik menjadi yang atasnya X, yang bawahnya 24. Gitu. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan teman-teman ya. 12 sama 24 bisa kita bagi-bagi sama-sama bagi 12, yaitu 1 sama 2. Lalu tinggal kita kali silang ya. 2 dikali 15 yaitu 30. So, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang A. Super easy. Oke, kita udah masuk ke soal nomor 1 dan 2. Tadi soal nomor 1 itu perbandingan nilai. Lalu soal nomor 2 perbandingan berbalik nilai. Semoga teman-teman paham ya cara membedakan antara nilai dengan berbalik nilai. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, buat teman-teman yang ingin mengikuti simulasi atau tryout yang atmosfernya itu mirip banget dengan tes aslinya dari segi soal dan waktu pengerjaan ataupun dari segi passing grade-nya. Nah, teman-teman bisa mengikuti tryout di www.maximaasn.com. Nah, caranya gampang banget. Teman-teman tinggal buka aja website www.maximaasn.com di browser teman-teman, ya. Lalu teman-teman buat akun di situ, lalu login dengan akun tersebut. Nah, lalu teman-teman tinggal masuk ke menu tryout di sana. Nah, di bagian tryout yang tersedia, teman-teman pilih paket combo 10 TO, TKD, dan akhlak BUMN 2023. Oke, nah di sana teman-teman tinggal klik beli sekarang, lalu teman-teman tinggal masukkan kode promo Rian BUMN. Ingat ya, kode promonya Rian BUMN. Jadi teman-teman akan mendapatkan promo sebesar 60.000 lebih teman-teman ya. Oke, nah selanjutnya setelah teman-teman klik terapkan di sana, teman-teman klik beli sekarang atau beli paket ya. Nah di sana teman-teman nanti akan melakukan pembayaran. Teman-teman tinggal pilih mau lewat transfer bank ataupun lewat kris ya. Nah setelah itu teman-teman tinggal tunggu konfirmasi dan paket sudah bisa dikerjakan di menu tryout. Oke, ditunggu pembeliannya ya. Thank you. Oke, kita masuk ke soal nomor 3, teman-teman. Di sini kita punya sebuah mobil ya, listrik dengan kecepatan 60 km per jam memerlukan waktu 3 jam 30 menit. Atau sama aja kayak 3,5 jam ya, teman-teman ya. Kita ubah ke jam dulu. Jika kecepatan mobil 90 km per jam, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak yang sama adalah, oke, di sini teman-teman kalau udah jago, sebenarnya nggak perlu lagi buat tabel ya. Di sini supaya teman-teman makin paham, jadi saya tetap buat tabel. Ya. Di sini kita punya kecepatan sama waktu. Ya, dengan 60 km waktu yang ditempuh itu adalah 3 jam 30 menit atau 3,5 jam. Kalau 90 km berapa waktunya? Nah, ini yang kita cari si X ya. Sekarang kita tentukan apakah ini senilai atau berbalik nilai dengan kecepatan dan waktu ya. Oke, kita main logika lagi. Semakin cepat, ya kalau teman-teman lagi pulang kampung kan, semakin cepat kecepatannya, maka justru si waktunya semakin berkurang kan, atau waktunya itu makin cepat nyampe, ya enggak? Nah, ini adalah ciri-ciri dari berbalik nilai teman-teman. Jadi kita main logika aja ya. Nah, berarti di sini rumusnya adalah tinggal kita masukkan ya 60/90 sama dengan 3,5. Karena ini berbalik nilai kita balik ya teman-teman ya. Kita balik, jadi bukan 35 per X, tapi adalah X per 3,5. Karena ini adalah berbalik nilai, jadi 3,5. Sama X-nya kita tukar posisinya teman-teman. Oke?
Terus ini kita sederhanakan 60 sama 90 sama-sama dibagi 30 ya teman-teman ya. Berarti ini kita punya 2 sama 3. Tinggal kita kali silang 3,5 kali 2. Berarti 3,5 kali 2 itu 7/3 sama dengan X. Nah ini 7/3 nya masih dalam jam ya. 7/3 jam itu sama aja kayak 21/3 jam. Nah 1/3 jam ya itu sama aja kayak 1/3 dikali 60 teman-teman. 60 menit ya, berarti 20 menit. Nah, berarti di sini sama aja kayak 2 jam 20 menit. So, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Super easy. Oke, kita udah masuk ke 3 soal, teman-teman. Kita next ke soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 ini soalnya lebih halus, teman-teman. Lanjut. Oke, kita masuk ke soal nomor 4, teman-teman. Di sini kita punya proyek perbaikan jalan harus selesai dalam waktu 30 hari dengan pekerja sebanyak 15 orang. Nah, di sini yang agak beda adalah setelah 6 hari pelaksanaan proyek tersebut dihentikan 4 hari. Jadi ada yang dihentikan nih teman-teman nih. Ini yang soalnya lebih unik ya. Nah, ini juga soal ini sempat keluar ya di CPNS tahun 2021 jenis ini. Jika kemampuan bekerja setiap orang dianggap sama dan proyek harus selesai tepat waktu, ya, maka tambahan pekerja yang diperlukan adalah. Jadi yang ditanya adalah tambahan pekerjanya teman-teman ya. Nah, sekarang kita buat tabel dulu ya supaya mempermudah. Jadi di sini kita punya pekerja ya. Pekerja sama waktu. 15 orang pekerja itu bisa menyelesaikan selama 30 hari pekerjaannya. Tapi di sini kan udah 6 hari terlaksana ya teman-teman ya. Berarti bukan 30 hari lagi, tapi 30 dikurang 6 itu 24. Ya. Berarti untuk mengerjakan suatu proyek ya, itu butuh waktu 24 hari dengan 15 pekerja. Nah, terus pekerjaannya mangkrak 4 hari, teman-teman. Berarti yang tadinya 24 hari harus selesai, tapi ini 20 hari harus selesai. Kenapa? Karena mangkrak 4 hari. Jadi 24 dikurang 4 ya, teman-teman ya. Nah, di sini berarti yang kita cari adalah pekerjaannya dulu ya. Berapa pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 20 hari. Nah, di sini teman-teman pasti udah jago nih. Pekerja sama waktu ya. Ini berbalik nilai tuh atau senilai. Benar banget ya. Berbalik nilai. Kenapa? Ya karena semakin banyak pekerja, waktu yang diperlukan ya semakin kecil kan, karena pekerjaannya semakin banyak, artinya semakin mudah tuh pekerjaannya. Tentunya ya hari yang dibutuhkan juga semakin sedikit. Jadi berbalik nilai ya. So berarti rumusnya adalah ya tinggal kita ikuti aja. Kita punya 15 per X ya. Yang ini kita balik posisinya ya, 24 sama 20 berarti 20/24. Gitu ya. Tinggal kita sederhanakan, ini 20 sama 24 dibagi 4 ya, berarti ini 5 sama 6. Terus ini kita tinggal kali silang, kita punya 15 dikali 6 sama dengan 5X. Berarti 15 dikali 6 per 5 sama dengan X. 15 bagi 5 ya itu adalah 3 dikali 6 adalah 18. Nah, berarti 18 pekerja yang dibutuhkan, teman-teman, untuk mengerjakan 20 hari ya. Nah, tapi di sini yang ditanya tambahannya, teman-teman. Berarti tambahannya berapa? Yang tadinya 15 ya, jadi 18. Maka tambahannya adalah butuh 3 orang. So, jawabannya adalah yang B. Super easy. Oke, kita lanjut ke soal hot berikutnya ya. Soal nomor 5 nih. Ini soal nomor 5 seru nih. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Jadi soal ini tuh ada 3 variabel, teman-teman ya. Jadi di sini ada orang, ada beras, ada hari, ada waktu, teman-teman. Jadi di sini ada 3 variabel. Nah, sekarang kita buat tabel dulu supaya memperjelas ya. Kalau ini tuh ada 3 variabel. Jadi di sini ada orang, ada juga beras, ada juga waktu. Ya, ada waktu. Di sini kita punya 5 orang itu bisa habis 45 liter dalam waktu 10 hari. Terus berasnya itu 72 liter, ini dalam sehari ya, berarti 1. Nah, ini kita cari nih, berapa orang yang berkemah, kita anggap sebagai X. Nah, langkah selanjutnya seperti biasa teman-teman ya, kita tentukan ini soal nilai atau berbalik nilai. Nah, karena variabelnya ada 3, maka kita harus menentukannya sebanyak 2 kali. Kita kasih patokannya yang sebelah kiri aja ya, yang orang ya. Orang dengan beras, lalu orang dengan waktu. Nah, sekarang kita cari dulu
orang dengan beras ini senilai atau berbalik nilai, teman-teman. Nah, sekarang semakin banyak orang, maka beras yang dibutuhkan semakin banyak, ya. Saya yakin teman-teman juga udah pernah jago ya. Jadi teman-teman pasti udah, wah pasti nih senilai nih, ya bener ya. Jadi ini adalah senilai, sedangkan untuk yang orang dengan waktu adalah berbalik nilai. Kenapa berbalik nilai? Ya semakin banyak orang maka ya si berasnya akan makin habis, cepat habis kan. Berarti waktunya semakin turun. Jadi di sini ya rumusnya nggak beda jauh dengan yang soal nomor 1 sampai 4 tadi, yaitu adalah 5 per X. Karena orang sama berasnya senilai, maka di sini nggak perlu kita balik ya, 45 per 72. Nah, di sini yang beda nih. Kita kali dengan, ingat nggak dikali ya, bukan sama dengan lagi ya. Kita kali dengan, nah karena si orang dengan waktu itu tadi berbalik nilai, maka ini kita balik teman-teman posisinya ya, jadinya 1 per 10. Nah, di sini tinggal kita hitung, seperti biasa. Kita sederhanakan ya, mungkin yang ini dulu nih, 45 sama 10, sama-sama dibagi 5, 9, 2, terus 9 sama 72 kita bagi 9, yaitu 1 sama 8 teman-teman. Berarti sisanya adalah 5 per X sama dengan 1 per 16 ya. Berarti X-nya adalah kali silang 16 kali 5, yaitu adalah 80. So, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Super easy. Oke, soal nomor 4 sama 5 soal yang termasuk HOTS. Semoga teman-teman paham ya. Yang penting teman-teman tuh paham antara ngebedain antara senilai sama berbalik nilai. Oke, kita next ke soal nomor 6. Oke, soal nomor 6 ini soalnya sedikit beda ya teman-teman ya cara mengerjakannya. Tapi soal ini juga suka keluar di CPNS. Jadi saya juga coba sampaikan ya. Nah, caranya gampang teman-teman ya. Di sini kita punya Maksi dan Ima akan mengecat rumah orang tua mereka. Maksi dapat menyelesaikan selama 24 hari, sementara Ima dalam 8 hari. Jika Maksi Ima bekerja sama, rumah itu akan selesai dicat selama, oke. Nah, di sini jangan ditambah nih. 24 tambah 8 jadinya 32 hari. Aneh kan? Semakin banyak orang kan justru kan pekerjaannya akan semakin cepat selesai kan. Nah, ini adalah contoh berbalik nilai kan. Maka di sini yang kita jumlahkan itu adalah kita balik. Yang tadinya 24 tambah 8 jadinya 1/24 ditambah 1/8. Nah, ini yang kita cari teman-teman, si X-nya. Nah, 1/24 tambah 1/8, ini KPK-nya 24 ya, 24 sama 8. Berarti ini 1 ditambah 24 bagi 8, itu adalah 3, 3 dikali 1 adalah 3. Nah, berarti kita punya 4/24 sama dengan 1 per X. Atau kalau kita balik menjadi X sama dengan 24/4. Yaitu adalah 24 bagi 4 itu adalah 6 hari. So, jawaban untuk soal 6 ya sebenarnya mudah ya. Jadi jawabannya B. Oke, nah ini soalnya sering keluar teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman tidak paham ya. Nah, nanti kalau misalkan orangnya ada 3 juga sama, di jumlahnya ada 3. 1 per ditambah 1 per ditambah 1 per sama dengan 1 per X. Oke, kalau 4 juga sama. Caranya seperti itu. Oke. Nah, seperti biasa ya. Sebelum kita tutup video kali ini, nah ini ada soal latihan buat teman-teman, coba dijawab di kolom komentar ya. Nah, sampai sini dulu teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Riantian, dan share video ini supaya teman-teman yang lain juga dapat manfaatnya. Sampai ketemu di video selanjutnya dari Riantian. Thank you.